refresh. Nama belum diisi. Oke, nah dia berubah. Coba kita isi nama. Alamat belum diisi. Ya, tapi sayangnya ini masih tetap merah. Harusnya sudah hilang. Halo teman-teman coding, kita ketemu lagi pada video pembelajaran kali ini. Di video ini kita akan belajar tentang JavaScript, tapi JavaScript yang masih sederhana. Yang sederhana yang saya maksud seperti menampilkan pop-up box, kita menggunakan event, membuat function yang sederhana, kemudian membaca atribut sebuah elemen, dan membuat formula, kemudian menambah dan menghapus atribut dari elemen. Saat ini saya telah membuat sebuah halaman yang kurang lebih seperti ini di folder latihan JavaScript dengan nama file input profile. Kebetulan saya simpan di htdoc, kemudian isinya kurang lebih seperti ini ya. Jadi ini elemen-elemen biasa yang sering kita jumpai. Nah, ketika kita buka, coba kita jalankan localhost latihan JavaScript input profile.php. Nah, ini kira-kira halaman sederhana yang sudah kita buat melalui file ini. Dalam rangka membuat JavaScript, halaman JavaScript bisa saja kita tempatkan di internal dokumen kita atau mungkin di eksternal. Jadi maksudnya bisa jadi JavaScript-nya dibuat menyatu dengan dokumen ini. Bisa juga JavaScript-nya, script JavaScript dibuat di file yang lain tetapi akan digunakan di file ini. Nah, pada video pembelajaran ini kita akan menempatkan di dalam dokumen. Kemudian script atau JavaScript ketika akan digunakan, maka kita harus menggunakan elemen atau tag script. Tag tersebut bisa ditempatkan di header seperti ini. Kemudian di sinilah kita menempatkan script yang JavaScript-nya. Bisa juga ditempatkan di bagian bawah sebelum tutup HTML di sini, atau bisa juga ditempatkan di dalam sini, atau bisa juga ditempatkan di bagian bawah sini ya. Jadi di setelah tutup HTML. Kalau saya biasanya menempatkan di dalam sini. Nah, sekarang kita coba lihat penggunaan JavaScript, misal menampilkan pop-up box. Pop-up box yang paling sering kita temui itu adalah alert. Jadi cara menampilkan alertnya seperti ini, alert, kemudian ditulis ini adalah pesan. Kemudian kita save, coba kita uji, kita refresh. Nah, tampil ini adalah pesan. Jadi setiap kali membuka halaman ini, pesan ini muncul. Nah, selain alert, yang ada adalah confirm. Coba kita lihat, bandingkan bedanya antara alert dengan confirm. Nah, confirm ini memiliki dua tombol, OK dan cancel. Nah, pada dasarnya nanti kita bisa membaca apakah si user menggunakan cancel atau si user menggunakan OK. Selain itu, ada juga pop-up box modelnya from. Coba kita lihat bedanya antara from dengan dua pop-up box yang lain. Nah, pop-up box ini memiliki tempat isian. Ada input teks yang terdapat di dalamnya dan ini bisa kita mengisi.
Isian ini bisa kita baca, demikian juga tombol yang dipilih oleh si user, apakah cancel atau oke, bisa kita baca. Saya kembali ke yang tadi, alert. Alert ini akan dijalankan setiap kita membuka halaman ini. Nah, bagaimana caranya jika kita ingin memindahkan? Misal, alert yang tadi saya akan munculkan ketika mengklik tombol simpan. Nah, ada beberapa cara yang bisa kita gunakan. Yang pertama, kita bisa menempatkan di tombol simpan ini, misal on click, kemudian di sini. Jadi maksudnya, oke, coba ini jangan pakai petik 2 ya, karena di sini sudah petik 2. Nah, berarti ini kita gunakan petik 1. Balasnya di sini juga petik 1. Nah, ini maksudnya ketika diklik yang tombol simpan, tolong jalankan alert ini. Nah, sekarang kita save, kemudian kita uji. Refresh. Nah, itu pop-up box-nya tidak berjalan, tapi ketika diklik, nah, muncul pesannya. Nah, itu event on click. Boleh tidak on click tadi kita pindahkan ke elemen yang lain. Ya, misal kita pindahkan ke elemen inputan yang pertama, ya. Kita cut kemudian pindahkan ke inputan nama di sini. Nah, ini menandakan ketika inputan nama ini diklik, tolong munculkan alert yang ini. Nah, kita uji, refresh. Ketika diklik ini tidak muncul, tapi ketika mengklik di nama, muncul pesannya. Selain event on click, ya, jadi tadi kita sudah mengenal beberapa event. Selain event on click, ada juga disebut event on change. Nah, seperti ini. On change. Nah, event on change ini maksudnya adalah ketika di inputan ini dilakukan perubahan nilai, maka tampilkan pesan atau alert yang ini. Nah, coba kita save, kemudian kita uji lagi. Di refresh terlebih dahulu. Ketika kita klik, tidak muncul. Nah, tapi pada saat melakukan penggantian, coba 1, 2, 3, kemudian kursor meninggalkan tempat, apakah diklik di sini atau dengan menekan tombol tab, maka muncul pesannya. Karena tadi sudah terjadi perubahan dari tidak ada menjadi ada, yaitu 1, 2, 3. Nah, ketika kita ganti lagi, misal tambah 1 digit, 4, terjadi perubahan, muncul pesan. Nah, bagaimana jika seperti ini? Kita hapus, kemudian kita ketik lagi, 4, kemudian kita tekan tombol tab atau klik di tempat lain, yang penting kursor meninggalkan tempat, ternyata pop-up box-nya tidak muncul. Itu karena tidak ada perubahan yang terjadi. Selain on change yang umum digunakan, ada juga yang disebut dengan event on submit. Nah, on submit ini biasanya digunakan ketika kita menggunakan elemen form. Nah, contoh, kita menambahkan form di sini, di sebelum table dan di setelah input. Form. Kemudian di sini tutupnya kita tempatkan di bawah. Di on submit bisa kita tambahkan di sini on submit. Misal dibuat lagi alert yang tadi. Coba kita buka tabelnya yang tadi ini, kita pindahkan ya alert yang ini. Ya, ini kita hapus. Jadi ini maksudnya ketika formulir ini disubmit, tolong tampilkan pesan. Nah, ingat, formulir ini bisa disubmit kalau di dalam dokumen form ini, ya, sorry, formnya ini salah ya, ditaruh di atas saya. Nah, di sini. Yang dimaksud disubmit dengan catatan ada input yang bertipe submit. Nah, jadi ketika diklik tombol ini berarti dilakukan proses submit atau mengirim. Maka pada saat terjalan proses mengirimnya ditampilkan pesan ini. Nah, coba kita refresh. Kita klik, muncul pesannya.
itu kira-kira submit, event submit. Kemudian teknik lain menampilkan atau menjalankan script on submit, on click, dan sebagainya tidak harus ditulis di dalam sini. Bisa jadi dibuatkan fungsi atau function di script. Misal function, nama fungsinya kucoba. Di fungsi kucoba ini kita akan menampilkan pesan alert. Function ini coba di on submitnya ini kita hilangkan. Misal pada saat mengklik tombol simpan ini. Nah, bisa disimpan. On click, jadi ketika diklik, tolong jalankan fungsi yang namanya kucoba. Jadi katanya ketika diklik ini, jalankan function yang bernama kucoba. Nah, sekarang kita uji. Kita refresh, simpan. Nah, muncul pesannya, ya. Nah, itu. Jadi ke depan berikutnya mungkin eventnya atau scriptnya tidak kita tulis langsung seperti ini seperti yang sebelumnya tadi menuliskan alert di sini, tapi ditempatkan di sebuah function. Apa saja yang bisa dilakukan di dalam sebuah function di JavaScript? Kita bisa saja membaca nilai atribut sebuah elemen. Jadi yang dimaksud dengan membaca nilai atribut sebuah elemen, misal kita ingin mengetahui seseorang ini sementara mengetik apa, ini sementara memilih apa, dan sebagainya. Nah, syaratnya elemen yang akan dibaca nilainya harus diberi ID. Misal ini ID-nya dibuat nama X. Nah, nilai nama X yang diketikkan di inputan ini akan bisa dibaca melalui sebuah fungsi. Misal kita buat fungsi di sini membaca nilainya. Nama itu adalah dari dokumen. Jadi polanya kira-kira dokumen get element by ID, ambil dokumen berdasarkan ID yang ID-nya nama X. Yang diambil adalah value-nya. Karena dalam satu dokumen ID X ini bisa jadi ada atribut-atribut yang lain. Bukan cuma atribut value. Nah, coba kita tampilkan alert nama. Jadi kita menampilkan nilai di sini. Ya, di sini kita tampilkan di dalam alert. Nah, coba kita save, kemudian kita jalankan, kita refresh terlebih dahulu agar terload ulang. Kita coba. Iskandar. Kita klik, muncul bahwa seseorang sementara menulis di sini yang bernama Iskandar. Nah, selain pada saat mengklik seperti tadi, bisa jadi proses menjalankan kucoba ini dilakukan misal pada saat mengisi gaji. Refresh, kita ketikkan terlebih dahulu pada saat mengisi gaji pokok. Diklik gaji pokok tadi ya, karena tadi eventnya adalah on click. Coba kita ganti dengan on change. On change. Jadi hal yang tadi coba kita refresh, kita load ulang dulu ya. Nah, kita mengetik di sini Iskandar. Coba kita mengganti nilai sini 1, 2, 3, kemudian meninggalkan tempat. On change tadi apa salah ya? On change, oke ya, kurang satu huruf. On change ya. Nah, kita uji. Udah lagi, dari refresh. Iskandar, kemudian merubah nilai di sini. Nah, tuh berjalan. Karena tadi diharapkan ketika di inputan gaji ini
diganti nilainya, di change, tolong jalankan fungsi ku coba. Ya. Nah, di mana biasa kita menerapkan hal-hal tersebut. Contoh penerapannya adalah misal pada saat kita akan memeriksa nilai terisi atau tidaknya. Jika belum terisi, maka akan tidak dilanjutkan ke proses berikutnya, ya. Dan jika terisi baru dilanjutkan. Nah, sekarang kita coba gini dulu. Saya buat sebuah file, anggaplah namanya control.php. Nah, kemudian di kontrol ini saya coba buat sebuah halaman biasa. Ini halaman kontrol, titelnya seperti ini. Di bodinya juga saya tampilkan tulisan H1, tulisan berbentuk H1, ini kontrol. Kemudian di input profile ini ketika disubmit akan kita kirim ke sana actionnya, diarahkan ke control.php, ya. Nah, kemudian event-event lain coba kita clearkan terlebih dahulu. Ini kita hilangkan. Kemudian event lain coba kita hilangkan lagi semua. Oke. Nah, misal kita inginkan pada saat diklik tombol simpan, diperiksa semua ini, jika masih ada yang kosong, maka tidak jadi lanjut ke control.php. Nah, di sini kita membuat fungsinya. Oke, salah satunya kita periksa. Nama seperti ini. Nah, kemudian kita membuat jika nama masih kosong seperti ini, maka tampilkan pesan nama belum diisi. Nah, sekarang kita coba. Belum kita tempatkan di sini. On klik, ketika diklik, tolong jalankan fungsi yang namanya ku coba, ya. Nah, coba kita cek apakah sudah berfungsi. Refresh, kita klik simpan. Nama belum diisi. Kemudian kita oke. Tapi masih lanjut ke halaman kontrol. Harusnya jangan lanjut dulu ke sini. Atau dengan kata lain tetap berada di sini. Nah, bagaimana caranya? Konsep dasarnya kira-kira seperti ini. Kalau on click ini saya beri nilai return false, artinya ketika diklik tombol simpan ini tidak jadi melakukan submit. Kembali lagi. Nah, kita uji ya. Coba. Ketika kita klik submit, nah, diklik, tidak berlanjut. Nah, kalau begitu, bisa jadi di sini kita beri return false. Maksudnya fungsi ini jika nama masih kosong ditampilkan pesan terus kembalikan atau nilai berupa false. Nah, inilah yang kita gunakan di sini. Kita coba ya. Kita refresh. Nama belum terisi, kita simpan. Oke. Nah, tuh tidak lanjut ke kontrol. Tapi coba kita isi. Kemudian kita klik simpan. Pasti pesannya tidak muncul dan akan berlanjut ke halaman ini. Ya. Nah, sekarang kita cek yang lain lagi. Misal selain nama, bisa juga kita mengecek isian-isian lain. Misal alamat, pilihan, dan sebagainya. Ya, nah itu contoh penerapannya. Jadi contoh. Saya lanjut misal alamat deh. Alamat wajib diisi. Berarti kita kopian tadi ini, satu paket ini. Di copy. Kemudian dibawa. Alamat
get dokumen by. Nah, ini harus dibuat ID-nya terlebih dahulu. Seperti aturannya tadi. Ini diberi ID. Misal, ID alamat X. Alamat X. Nah, kemudian di sini yang dievaluasi di sini adalah alamat. Kalau alamat masih kosong, tampilkan pesan alamat belum diisi. Nah, coba kita uji. Nama kita isi, tapi alamat dikosongkan. Alamat belum diisi. Tidak lanjut karena ada return false. Ingat, khusus untuk submit ya. Biasakan menggunakan return ini untuk yang submit atau yang tombol simpan. Nah, bagaimana mengecek untuk elemen yang seperti ini? Nah, pilihan. Nah, coba kita lihat yang elemen pilihan tadi, yang pilihan ini dibuat select. Option pertamanya yang dimunculkan pilih, value-nya adalah ini. Option kedua, tulisannya keuangan, value-nya 01. Nah, tapi di sini kita bisa membuat hal yang serupa. Ya. Tapi ingat, syaratnya tetap harus diberi ID. ID bagian X. Ini kita ganti dengan bagian. Nah, bagian belum dipilih. Tapi di sini pembandingnya bukan kosong. Pembandingnya adalah seperti ini. Karena ketika seperti ini, coba kita lihat, ketika hanya ini yang dipilih, tulisan pilih titik-titik, nilainya adalah seperti ini. Kemudian kita uji. Simpan, nama belum diisi, kita isi nama. Nah, coba bagiannya kita tidak pilih. Bagian belum dipilih. Pendapat lain lagi, tadi event yang kita pernah dipelajari adalah on change. Nah, contoh penerapannya misalnya di sini. Ketika mengisi gaji di sini, mengisi tunjangan, kita akan tampilkan total gajinya di sini, yaitu gaji pokok ditambah tunjangan kita munculkan di sini. Nah, sekarang kita buat dulu fungsinya. Nah, kita buat terlebih dahulu fungsinya. Nah, ingat function yang ini batasannya sampai di sini ya. Nah, kita buat fungsi yang baru. Misal function coba hitung. Pertama kita ambil nilainya dulu gaji pokok. Untuk mengambil nilainya, ingat harus dibuatkan ID. ID gaji X. Kemudian tunjangan juga dibuatkan ID. ID tunjangan X. Tunjangan X. Total gaji kita buatkan juga ID. Total X. Gaji ambil dari dokumen get elemen yang ber-ID gaji X, kita ambil value-nya. Tunjangan kita ambil dari, kita copy yang ini ya supaya tidak terlalu banyak yang diketik. Ambil dari dokumen yang ber-ID tunjangan X. Nah, kemudian total sama dengan gaji ditambah tunjangan. Kemudian nilai total ini kita akan tampilkan ke elemen yang bernama total X. Nah, cara menampilkan ke sana, dokumen get elemen by ID, nama elemennya tadi, ID-nya total X, value sama dengan total. Total yang dimaksud adalah yang ini. Fungsi ini akan kita jalankan atau akan kita gunakan ketika mengetik di sini atau mengganti nilai di sini dan mengganti nilai di sini.
Nah, berarti dibuat eventnya di gaji pokok ya. On change ya, ketika diganti nilai di gaji pokok, tolong jalankan fungsi yang namanya coba hitung. Nah, kita tempatkan di sini mana tadi gaji pokok on change. Nah, coba hitung. Fungsi ini juga menghitung akan kita jalankan ketika dilakukan penggantian pada tunjangan. Nah, kita tambah juga di sini. Nah, coba kita uji, refresh. Nah, kita ulang. Kita cukup uji yang ini ya, 1000. Kita tinggalkan tempatnya, muncul 1000. Coba kita sini, 2000. Hasilnya coba kita tinggalkan. Disambung tulisan 1000 disambung dengan tulisan 2000. Kenapa seperti itu? Karena gaji ini yang diambil dari dokumen ini itu dianggap sebagai teks biasa, bukan bilangan. Demikian juga nilai tunjangan yang diambil dari dokumen ini, dari videonya itu dianggap sebagai teks biasa, bukan bilangan. Sehingga ketika gaji yang di sini ditambah dengan ini, maksudnya ini adalah disambung, ya, bukan dijumlah secara matematis. Bagaimana caranya? Yang ini dikonversi menjadi angka. Cara mengkonversinya salah satunya, jadi gaji sama dengan pars INT gaji. Ya. Kemudian demikian juga tunjangan sama dengan pars INT tunjangan. Nah, kalau seperti ini berarti tunjangan yang di sini itu merupakan hasil konversi dari tunjangan yang di sini. Nah, coba kita tampilkan hasilnya ya. Refresh, kita kosongkan. 1000, tinggalkan tempat. 2000, tinggalkan tempat. Oh, ini masih salah. Nah, dia NaN, not available, maksudnya dia tidak bisa menjumlahkan angka ini dengan angka ini. Jadi coba kita isi. Nah, sudah muncul 3000. Ganti di sini 5000. Muncul 7000. Nah, itu kira-kira salah satu bentuk implementasi membaca nilai. Nah, kemudian berikutnya adalah kita akan mengganti properti sebuah elemen. Nah, sekarang kita coba lihat kalau kita inspect ya. Misal nama ini inspect. Ketika elemen nama ini mau diganti misal warnanya, maka kita ganti nih background color. Misal kita ganti dengan ya warna seperti ini, aquamarine. Kemudian kita ganti lagi selain warna, kita ganti border color. Nah, misalnya border colornya kita ganti dengan warna yang agak muda, red. Mudah kita, ya. Nah, ini disebut sebagai atribut, ya. Ini adalah properti dari sebuah atribut. Jadi khusus untuk atribut style biasanya memiliki beberapa properti, misalnya. Nah, sekarang coba kita ganti, ya. Misal ketika tombol simpan ini kita klik, ya, kita mau ganti warnanya yang ini, ya, kita ganti. Tapi supaya tidak
terkirim ke halaman apalagi berikutnya, ke halaman kontrol. Ini kita ganti dulu ya, kita ganti supaya tidak berfungsi sebagai submit, supaya tidak berlanjut ke sana. Nah, kita atur seperti ini. Nah, kemudian di sini kita coba gunakan fungsi lain ya. Nanti kita buat di sini, misal kita atur function atur style. Nanti di sini yang akan kita gunakan function atur style. Nah, coba kita atur stylenya yang elemen nama tadi. Nah, elemen nama ya. Sini. Dokumen get element by ID, nama ID-nya nama X. Nah, kita bisa tambahkan atributnya. Nah, seperti ini. Set ya, atribut nah, kemudian atribut apa yang mau diatur, misal style, saya mau atur style, mau diatur seperti apa, misal yang kita mau atur tadi background, background color itu menjadi, coba kita intip tadi, misalnya kita ambil ini ya, marine. Ini saya copy terlebih dahulu ya, supaya tidak kelupaan. Tapi saya taruh di dalam coding, taruh di bawah sini. Tapi dia sebagai, saya komentari seperti ini saja, sebagai catatan, supaya tidak bolak-balik mengcopy. Saya refresh terlebih dahulu. Nah, ya. Colornya menjadi seperti ini. Coba kita lihat. Jadi ketika diklik tombol ini, dijalankan fungsi atur style. Di fungsi atur style ternyata yang dikerjakan di sana adalah ambil dokumen yang ber-ID nama X, ganti atributnya ini menjadi background color. Nah, kita coba apakah berhasil. Colornya ya tadi ganti colornya seperti ini, aqua marine. Nah, kita uji, refresh, coba cek. Loh, tidak berfungsi ya. Get element ID, set atribut attr atribut. Oh, ini harusnya ini mana ya, atribut. Nah, ini ya, tadi salah ketik. Nah, ini ya, nah, ini tadi ya, harusnya seperti ini. Nah, coba kita uji lagi. Press, taruh pulang ya, simpan. Nah, tuh kan tidak muncul dia. Permasalahannya di mana? Nah, cara mendeteksi bisa kita intip di konsol seperti ini ya. Nah, ini katanya tidak dikenal dokumen. Nah, yang salah di sini adalah ini. Nah, ini dokumen dan seterusnya. Coba kita uji. Refresh, klik tombol simpan. Nah, itu kan berubah. Nah, bagaimana jika akan kita atur juga bordernya? Nah, coba sekarang kita atur bordernya ya. Kita atur bordernya. Border color. Kita ngambil ini red ya. Red. Kira-kira jadi ketika dijalankan atur saya ada dua yang dikerjakan, atur atribut. Nah, kita uji. Refresh, jalankan. Yang berfungsi cuma
atribut yang terakhir atau instruksi yang terakhir. Dengan kata lain, instruksi yang di atas ini tergantikan. Nah, bagaimana caranya jika lebih dari satu? Ya, nah otomatis yang ini ya dua hal yang dilakukan di sini. Jadi ganti backgroundnya, titik koma, ganti juga warnanya. Ganti backgroundnya coba ya. Saya copy ini. Nah, copy. Nah, ini saya hapus. Berarti ketika mengatur atribut, dua diatur background colornya dan bordernya. Nah, itu kira-kira caranya. Coba kita uji, refresh, paste. Nah, itu sudah berubah. Nah, lo repot kalau seperti itu. Karena bagaimana kalau atribut stylenya panjang, banyak hal yang kita mau atur. Nah, ada cara dengan mengatur satu persatu. Misal, caranya adalah jadi sama seperti ini. Ambil elemennya, kemudian tulis style, ya. Jadi yang diatur adalah style. Setelah diatur style, disebutkan apanya yang mau diatur. Misal background color. Nah, tapi ini agak beda ya. Tadi pakai dots, garis datar. Misal background colornya kita atur seperti ini. Nah, kemudian kita buat lagi berikutnya yang diatur border color menjadi red. Nah, ini coba saya tutup dulu. Nah, kita gunakan. Nah, ini menggunakan dua instruksi, ya, tidak disatukan seperti ini. Dan hasilnya, coba kita refresh. Hasilnya sama dengan yang tadi, ya. Nah, berikutnya adalah menghilangkan style. Untuk menghilangkan style sama dengan null, ya. Null maksudnya empty, kosong. Nah, kita coba lagi tadi. Fresh. Berubah, oke. Nah, tuh latarnya sudah berubah karena ada proses menghilangkan warnanya. Bentuk implementasinya adalah misal ketika alamatnya ini namanya masih belum diisi, anggaplah yang kita atur adalah bordernya. Nah, bordernya menjadi merah. Nah, seperti ini, ya. Begitu juga nama ketika belum diisi kita atur warna merah, ya. Nah, ini alamat, ya, alamat. Nah, jadi ketika kosong dia berubah bordernya menjadi merah. Nah, coba kita uji. Sorry, kita gunakan lagi event ini, ya. Aku coba untuk diklik sini, tombol simpan ini. Nah, return, aku coba. Ingat di sini kita gunakan submit. Nah, kita uji, refresh. Nama belum diisi. Oke, nah dia berubah. Coba kita isi nama. Alamat belum diisi. Ya, tapi sayangnya ini masih tetap merah. Harusnya sudah hilang. Nah, teknik seperti itu biasanya dilakukan dengan cara seperti ini. Sebelum memeriksa, ini kan memeriksa nama, memeriksa alamat, memeriksa ini. Sebelum memeriksa, bordernya semua itu dihilangkan, ya. Jadi nama border colornya dijadikan null. Selain itu alamat
dijadikan 0 juga. Ya. Nah, sehingga ketika dijalankan yang dikerjakan fungsi ini, dianulkan dulu semua, dihilangkan bordernya. Ketika diperiksa, kemudian ternyata masih kosong, barulah diatur bordernya. Nah, sekarang kita uji, kita refresh. Ya. Kita kosongkan dulu nama. Simpan, nama belum diisi, merah. Sekarang kita isi. Simpan, alamat belum diisi. Nah, tapi harusnya nama sudah kembali. Coba kita lihat apakah ada yang salah. Border color, coba kita border color harusnya sih nama sudah kosong. Sekarang kita uji. Nah, kita load ulang. Misal nama kita kosongkan, simpan, nama belum diisi, warna merah. Sekarang coba kita isi ini, simpan. Nah, tuh bordernya ini hilang karena sudah terisi, tapi alamat lagi. Nah, itu kira-kira beberapa hal sederhana di dalam JavaScript.